Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga yang kedua kita panjatkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Sebelum masuk ke tema lanjutan dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair yang nomor 42, saya ingin mengajak sejenak ikhwah-akhwat sekalian bermuhasabah. Mungkin seseorang di antara kita pada saat dia pakai baju koko atau kopiah, atau pada saat dia memelihara jenggot kalau laki-laki dan tidak isbal misalnya celananya, atau ada di antara akhwat kita yang pakai jilbab besar, bahkan mungkin ada yang bercadar. Mungkin ada orang di antara kita karena iltizam ini, karena berpegang pada agama ini, sehingga kita melakukan semua itu, dianggap asing, mungkin dianggap kampungan, ketinggalan zaman. Tidak masalah saudaraku, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan berita gembira untuk kita dalam surah At-Tur. Salah satu ayatnya, pada saat nanti penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Nanti di hari kiamat di surga, para penghuni surga saling ketemu satu sama yang lain, sebagaimana mereka ketemu di dunia. Mungkin ada di antara antum yang janjian di Al-Azhar ini sama temannya, sama kerabatnya, janjian untuk menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana kita ketemu di dunia ini, akan ketemu di sana nanti. Kata Allah SWT, mereka saling ketemu satu sama yang lain. Apa yang mereka lakukan? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ingat gak dulu, kita waktu di dunia itu, di lingkungan kita dianggap asing ya, dianggap aneh, kampungan. Jadi ahli surga sudah menyampaikan itu. Allah SWT menyampaikan tentang dialog mereka seperti itu. Memang ahli surga itu biasa dianggap aneh gitu. Mau duduk di majelis ilmu 2 jam, dianggap aneh oleh orang yang biasa 2 jam di diskotik gitu. Mereka pikir untuk apa duduk capek. Dia juga nggak pikir untuk apa dia goyangin kepalanya pusing gitu, 2 jam. Tapi seperti itulah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kita dulu di keluarga, di lingkungan kita dianggap orang aneh. Musyfikin itu orang yang dianggap remeh, kampungan, kesian gitu. Ada perempuan pakai jilbab besar, kenapa siksa diri? Ada yang pakai cadar, bisa nafas nggak gitu, diolok-olok. Lalu Allah SWT menjelaskan lanjutannya setelah mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina fawaqana adzabas samum. Tapi dengan iltizam itu, justru dengan kita berpegang pada apa yang Allah halalkan dan kita yang Allah perintahkan kita kerjakan dan yang Allah larang kita tinggalkan itu, maka Allah selamatkan dengan itu kita dari azab samum, azab yang sangat pedih, yaitu api neraka. Karena penghuni surga nanti akan melihat penghuni neraka, dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga, sehingga penghuni surga terus bersyukur sama Allah selama-lamanya, dan penghuni neraka terus menyesal karena mereka melihat penghuni surga. Luar biasa penyesalannya gitu. Maka di sini Allah SWT jelaskan gitu kan bagaimana mereka bicara. Lalu Allah SWT menyebutkan lagi setelah mengatakan fawaqana adzabas samum famannallahu alaina fawaqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu barrur rahim. Dulu kami waktu di dunia hadir di majelis ilmu, berzikir, sholat, berdoa, minta agar Allah selamatkan dari azab, minta merengek agar dikasih yang halal, minta supaya dapat pasangan yang soleh dan soleha, minta semua kebaikan-kebaikan gitu.
Dan Allah itu innahu barrur rahim. Bar itu ya yang seperti kalau dikatakan birrul walidain, berbakti. Tapi kalau dikatakan sifatnya Allah al-bar, artinya Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya, pasti memberikan yang terbaik. Rahim yang maha pengasih. Maka berita gembira ikhwan dan akhwat sekalian, antum bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat pahalanya hari kiamat ini, kita hadir seperti ini, itu kita akan berharap setiap detik hidup kita semuanya di majelis ilmu. Karena berkah yang Allah turunkan dari langit, kan gitu. Rahmat, datangnya malaikat menurunkan rahmat dari langit. Belum ilmu yang kita bisa dapatkan sehingga jelas mana hukum halal dan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bertambah, lebih termotivasi untuk ibadah. Itu luar biasa gitu. Berapa banyak teman-teman kita yang habiskan waktunya di luar sana, macet, azan, nggak mau singgah sholat, jalan saja. Maka semua hidupnya dipenuhi dengan kesumpekan. Sampai di rumah tetap terlambat, belum nanti ban motornya pecah, belum masalah yang dihadapi karena tidak ibadah. Coba mampir sholat dulu, dengan tenang, selesai zikir baru dia jalan. Insya Allah Allah akan mudahkan perjalanannya itu. Tapi orang kadang-kadang tidak hubungkan dengan spiritual, tidak hubungkan dengan masalah keimanan. Ini hal yang kadang-kadang sederhana ya, tapi tidak dipertimbangkan gitu. Maka sekali lagi saya katakan berita gembira lah bagi orang-orang yang iltizam itu, yang dianggap remeh, dianggap kampungan oleh orang-orang hanya karena mereka dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, dosa besar yang ke-42 adalah membangkangnya istri pada suami. Kembali kita bicara masalah rumah tangga dan sudah pernah kita jelaskan dulu. Saudaraku sekalian, semua manusia dikaruniai laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin dia tentunya, laki-laki atau perempuan gitu kan. Laki-laki dan perempuan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat, hawa nafsu yang memang Allah karuniakan itu. Ada potensi dalam diri kita. Laki-laki butuh untuk melihat, menyentuh, ciuman, tidur, berjima dengan perempuan. Sebaliknya juga sama. Perempuan butuh itu. Munafik orang mengatakan tidak. Wanita butuh melihat lawan jenisnya, ngobrol, itu sudah fitrah, ada dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada potensi dalam diri kita. Ingin berhubungan badan bahkan sampai pada tingkat itu. Makanya Allah mengatakan jelas dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi dalam diri manusia hubbus syahawat, cinta yang diikuti dengan syahwat, gitu kan? Ada hawa nafsu. Berarti Allah SWT potensi itu dikasih gitu. Jadi nggak bisa dibendung. Tapi seperti rasa lapar ada muncul kan? Tapi Allah tuntun, lapar ya, cuman jangan makan haram, kan gitu. Jangan makan babi, jangan minum khamr, makan ayam, sapi, banyak yang halal, makan yang itu. Jadi kalau lapar itu ada sebagai potensi diri kita, maka disuruh alihkan ke tempatnya gitu. Allah sudah kasih, jangan yang haram. Begitu juga dengan hawa nafsu, kebutuhan dengan lawan jenis ini, syahwat, hubbus syahawati minan nisa. Syahwat yang diikuti dengan ingin berhubungan dengan perempuan atau dengan lawan jenis. Itu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya membuka pintu. Silahkan berhubungan biologis, silahkan bercumbuan, silahkan pacaran, tapi syaratnya satu, setelah nikah. Syaratnya satu, setelah nikah. Di Indonesia ini bobroknya kehidupan masyarakat kita dianggap tidak bisa menikah tanpa pacaran. Subhanallah. Harus melanggar hukum Allah dulu, berbuat maksiat, dan siapa yang berani mengatakan pacaran itu bukan maksiat? Itu kebohongan. Keluar berduaan, duduk di tempat gelap, ngobrol-ngobrol, ciuman, nanti zina tuh. Sama saja godaan syaitan kan standar. Pertama, saya cuma ta'aruf kok, nggak buat apa-apa, cuman kenalan, nanti ketemu, nanti pegangan, pelan-pelan, ciuman, pelan-pelan, sampai terbuka dulu terbiasa, baru syaitan mengatakan, toh kau akan nikah dengan dia, akhirnya zina kan. Dan semua rumah tangga pastikan Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, yang dimulai dengan kemaksiatan, wallahi pasti akan berantem, pasti ribut rumah tangganya. Banyak orang tidak sadar, dia pikir rumah tangganya kacau itu karena hanya karakter pasangannya. Bukan, Anda mulai dengan kemaksiatan, bagaimana bisa rumah tangganya berkah? Konsep ta'arufnya, ta'aruf pacaran, sampai sudah biasa tuh di Indonesia, pacaran pergi ke hotel nginap sama-sama. Dan saya lebih heran lagi, ada orang umroh sama pacarnya. La haula wa la quwata illa billah, ibadah dengan kemaksiatan. Travel mau tahu apa? Dibuat surat nikah palsu, masuk di hotel sama-sama. Nggak buat apa-apa kok, kan saya juga akan nikahi dia di Mekah ini. Terjadi itu. Bahkan yang luar biasa yang saya kaget ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini di tengah masyarakat kita.
Anaknya perempuan dijemput oleh laki-laki, pamit tante, om, pamit ya saya mau bawa anaknya malam minggu keluar, nanti pulang, jemput habis maghrib, keluar pulang jam 10 malam. Nggak tahu diapain anak perempuannya. Ibunya dan ayahnya, iya silahkan. Silahkan buat maksiat. Mau diapa anaknya dibawa itu? Minimal dipegang, minimal disentuh. Mana cemburu dalam agama ini? Anak kita itu, mahram kita, bukan barang dagangan yang bisa semuanya orang pegang. Dalam Islam wanita itu mahal, yang sentuh dia hanya mahramnya, dan itu yang sentuh secara salaman, yang sentuh secara biologis dan syahwat hanya pasangan halalnya. Kalau sudah balik saja, saya kalau sudah, bukan balik ya, sinur rushd, umur 7 tahun, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajar anak kalian sholat di 7 tahun, pukullah mereka di 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Kata para ulama fikih, umur rushd yang bisa membedakan jenis kelamin umur 7 tahun sudah tidak boleh dilihat kemaluannya oleh orang tuanya sendiri. Udah nggak boleh. Anak laki-laki nih 7 tahun nggak boleh lagi ibunya lihat kemaluan dia, sudah nggak boleh. Anak perempuan sudah 7 tahun nggak boleh ayahnya lihat lagi tanpa baju, udah nggak boleh. Yang boleh hanya suaminya nanti, istrinya nanti. Nggak boleh lagi. Sampai pada jenazah saja kalau sudah mati yang boleh memandikan wanita yang meninggal atau laki-laki yang meninggal, lawan jenisnya hanya pasangan halalnya. Nggak bisa ayah mandikan anak perempuannya yang mati, nggak boleh. Yang sudah rushd ya, 7 tahun ke atas, apalagi kalau sudah balik, nggak boleh. Nggak boleh ibu memandikan anak laki-lakinya yang sudah rushd 7 tahun, nggak. Itu jenazah. Begitu pula kalau masih hidup. Begitu Islam menjaga, nggak boleh sembarangan, gitu kan? Sampai ada seorang anak muda Muslim pernah ditantang oleh seorang anak muda Nasrani di Amerika, kisah nyata. Dia bilang, untuk apa kalian ini menyiksa perempuan? Kata si Nasrani kepada Muslim, perempuan kalian disuruh tutup auratnya, tutup kepalanya pakai kain, kepanasan. Kenapa nggak seperti perempuan kami bebas buat yang dia mau, kalau perlu tidak pakai baju di pantai? Ya Muslim jawab, subhanallah, Allah kasih taufik. Kebetulan di kantongnya ada 2 permen 2. Diambil dua-duanya, yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin, digeletakin di tanah. Kata si Muslim sama si Nasrani ini, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Kata si Nasrani, yang masih terbungkus. Kata Muslim, kenapa? Dia bilang, karena yang sudah terbuka kotor. Apa kata Muslim? Begitulah wanita dalam Islam. Kami nggak mau nikah sama perempuan yang telanjang sana sini, salah. Yang sembarangan, kami mau yang masih dibungkus, yang rapi, yang bersih, seperti permen itu. Minimal sudah kena debu tadi itu, walaupun baru diletakkan. Begitu Islam menjaga kemuliaan, gitu kan? Jadi memang ada tatanannya gitu. Nah, cara pelampiasan kebutuhan biologis ini dibolehkan. Pacaran tadi dibolehkan, tapi setelah akad nikah. Dan sudah sering saya tekankan ikhwah akhwat sekalian, perbedaan antara zina dengan nikah hanya 10 menit saja. Hanya kalimat akad. Hanya wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu, dan saya sarankan semua bapak-bapak yang hadir di sini, karena anda jadi wali, kalau anak perempuan anda sudah kedatangan laki-laki yang baik akhlaknya, jangan ditolak, nikahkan. Tunggu sarjana dulu, tunggu kaya dulu, itu urusan dunia semuanya. Kita akan menuju ke akhirat. Tidak ditanya di akhirat ijazahnya apa, doktor kah dia, MA kah dia, sarjana ekonomi kah dia, bukan. Sholat nggak dia, gitu kan? Itu yang ditanya, itu yang membawa dia masuk ke dalam surga. Jujur nggak dia, baik nggak mendidik anaknya nanti, kan gitu. Jadi jangan terlalu terfikir dengan masalah dunia. Makanya Nabi SAW dipesan kepada wali laki-laki, ayahnya si perempuan ini, ya, dan si perempuan sendiri, wasiat Nabi untuk menikah. Apa wasiat Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai walinya perempuan, ayahnya, dan wahai perempuan sendiri, laki-laki yang melamar baik akhlaknya dan agamanya, bukan sudah kaya dan gagah, enggak. Akhlaknya, tata keramanya, adabnya dalam bergaul, dan agamanya. Sholat, azan ke masjid, itu yang dicari. Tutup aurat, nggak bebas bergaul sana sini, bukan seorang playboy sana sini. Maka 5 ramalannya, nikahkan dia. Fazawwiju, perintah ini, fa'ilul amr, wajib.
Kalau kalian tidak kerjakan, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Kata para ulama hadis adalah wanita itu pasti akan nikah setelah laki-laki baik itu orang yang buruk, pasti. Kalau dia tolak pasti akan datang yang buruk. Jadi penyampaian Nabi SAW sudah jelas wasiatnya. Apa wasiat Nabi SAW untuk laki-laki? Itu tadi untuk perempuan. Untuk laki-laki, kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 alasan. Ini bukan urutannya, tapi penyampaian Nabi SAW, umumnya wanita dinikahi karena salah satu dari 4 ini. 5 liha, karena kekayaannya. Ada wanita kaya, ada laki-laki yang mau nikahi. Ada orang alasannya itu. Wali hasabiha, atau karena garis keturunannya. Wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Wali diniha, atau juga karena agamanya. Apa pesan Nabi SAW untuk laki-laki? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, aman tanganmu, kehidupanmu akan tentram. Nggak ada selingkuh, dia akan tepat nanti mendidik anak-anak. Dalam hadis Muslim yang lain kata Nabi SAW, la mar'atun kharma sauda amatun zatud din khair. Perhatikan wahai laki-laki, wanita yang kharma. Kharma itu ini, nggak ada pemisah hidungnya nih. Jadi lubangnya satu. Bayangkan jeleknya tuh. Wanita yang kharma, lubang hidungnya satu. Sauda, kulitnya hitam pekat. Amah, seorang budak. Zatud din, tapi beragama, itu khair, lebih baik. Hak anak, Bapak Ibu sekalian, hak anak yang nomor 1 kalau anda baca dalam semua buku agama asal bereferensikan dengan wahyu Allah adalah yang paling pertama dari sebelum dia lahir ada haknya, memilikan ayah atau ibu yang baik. Salah seorang muslimah pilih suami, maka kalau sudah punya anak itu sudah nisbat anaknya ke dia. Ya pezina berarti anaknya ternisbatkan ke pezina itu. Khamar yaitu, tidak sholat yaitu, ayah saya tidak sholat ya, ayah saya begini, itu hak dia untuk dapat ayah yang baik. Sama dengan laki-laki, menikah memang memilih untuk ibu anak-anaknya yang nanti lahir dari rahimnya, itu memang ibu yang bisa mendidik anaknya jadi soleh atau soleha. Itu haknya anak dari awal gitu kan. Maka jangan salah itu. Kalau orang berzina, pasangannya hamil, perempuannya hamil, karena pelampiasan biologis ya. Apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir tidak jelas statusnya. Orang bilang anak haram. Hanya karena pelampiasan biologis. Kalau orang akad nikah, walinya bilang saya nikahkan kamu. Ingat ulama fikih mengatakan tidak disebut pun maharnya, tapi ada diletakkan di depan sah akad nikahnya. Misal wali mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana. Selesai. Si laki-laki cuma mengatakan, saya terima nikahnya. Sah akad nikahnya. Di Indonesia ada ngawur-ngawur kadang-kadang. Salah sedikit suruh ulangi. Tambah gugup ulangi lagi. Dari mana ini? Merepotkan orang saja. Bahasa Indonesia boleh, nggak masalah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, selesai. Kalau dia mau tambah, saya menerima nikahnya si fulana bin fulan dengan mas kawin itu tambahan. Tapi kalau dia bilang saya terima, selesai. Kurang dari 10 menit. Kemudian mereka berhubungan biologis. Jelas nih, malam pertama tidur, jima. Kan gitu. Waktu hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang. Namanya harum di masyarakat. Ini berhubungan badan nih, namanya harum. Anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus haram? Lampiaskan pada tempat yang benar. Sama dengan kasus tadi, orang kalau lapar makan yang halal, banyak. Pada saat Allah haramkan babi, Allah buka ada sapi, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada banyak sekali. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamar, Allah buka ada sirup, ada susu, ada air putih. Kenapa harus khamar? Misalnya, kenapa harus masih berbuat yang haram? Makanya Nabi SAW cemburu dengan umatnya yang sudah dituntun di baik-baik.
Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini perbuatan ibadah ya. Sholat, puasa, zakat, jujur, amanah, bijaksana. Ini pahala nih. Allah akan kasih kalian surga. Surga itu begini, 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 begini. Tinggal ikutin. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Riba, zina, bohong, menipu orang, ini, itu, ghibah, fitnah, haram, nggak boleh, dosa. Masuk neraka ya, neraka itu begini, begini, begini. Tapi anehnya masih ada orang yang pilih ini gitu. Seakan-akan ini sebuah kenikmatan, itu cuma godaan setan, saudaraku. Bagaimana mau dibedakan antara orang yang zina sembunyi-sembunyi di hotel dengan orang yang pergi sama istrinya ke hotel? Beda antara langit dan bumi. Ini dengan tenang, percaya diri, nggak ada apa-apa. Ini malah dengan ketakutan, dengan was-was, dengan segalanya gitu. Kenapa harus yang haram gitu? Ada tempat pelampiasannya gitu. Baik. Lebih dalam lagi kita bahas. Dalam Islam, pernikahan itu saudaraku, yang perlu diperhatikan beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana mencari pasangan yang benar. Tadi saya sudah sampaikan konsepnya, agamanya dan akhlaknya. Wasiat bagi laki-laki dan perempuan sama. Cari ini agamanya. Jangan lagi nanti ada yang bertanya di pengajian kita misalnya, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat. Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah, itu kan suami saya selingkuh terus, suami saya nggak mau hadir di pengajian. Coba tanya kembali kepada orang-orang ini, waktu sebelum nikah tahu nggak pasangan anda begitu? Tahu nggak kalau dia pembohong, memang dia suka selingkuh, dia playboy, dia memang perempuan yang tidak benar? Tahu Ustadz, kenapa nikah? Gitu kan? Kenapa nikah dengan mereka? Kalau kita nikah dengan laki-laki yang dasarnya bejat, suka bohong segalanya, siap harus dibohongi setelah nikah. Kenapa nggak cari orang jujur? Miliaran manusia, gitu kan? Banyak sekali. Kadang-kadang kita subhanallah mengurung diri kita di bingkai hidup yang kita buat sendiri. Ini sering saya ulangi kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa mati. Mati benar nanti. Kenapa? Cuma dia manusia. Lawan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada makhluknya Allah minta sujud, ya Allah berikan saya yang terbaik. Allah akan gantikan kok. Nah, itu harus keluar dari bingkai hal-hal yang tidak baik itu, keluar dari bingkai kehidupan itu dan kita ya ikuti petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain memilih pasangan yang benar dengan mendahulukan agama dan akhlaknya, adalah pindah ke masalah konsep ta'aruf Islami. Bagaimana caranya? Dengan melakukan 3 hal, bukan dengan pacaran saudaraku. Kenali fisiknya, kenali keluarganya, dan kenali lingkungannya. Selesai. Kenali fisiknya dengan hanya melihat sesuatu yang menarik saja 1 kali, cukup. Lihat dia, oh saya suka kulitnya putih, selesai. Oh saya suka lihat alisnya. Oh mungkin kalau laki-laki karena tidak pakai topi misalnya, oh rambutnya, perempuan suka. Perempuan kenapa pakai jilbab, nggak usah, cukup dilihat wajah dan daerah telapak tangan. Sebagaimana ulama mengatakan itu sudah simbol. Wajah merupakan simbol dari kepala sampai ke perut, telapak tangan simbol dari perut sampai ke kaki, selesai. Gak usah buka jilbabnya, ajak berdua gelap-gelapan, itu gak ada dalam Islam. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang kau akan jadikan pasangan hidupmu. 1 kali saja, cukup. Mata kita ini kamera tercanggih Bapak Ibu sekalian. Anda kalau pergi ke sebuah lokasi, kemudian lihat lokasi itu 10 menit saja, pergi tinggalin, 10 tahun lagi datang ke lokasi yang sama, masih ingat gak? Kenapa orang kalau mati, polisi foto-foto di sekitar orang mati itu, bahkan matanya difoto? Karena matanya bisa mantulin apa yang dia lihat terakhir gitu. Makanya banyak pembunuh itu pakai topeng, supaya nggak kelihatan, kan gitu. Itu yang terjadi, cukup melihat. Yang kedua, kenali keluarganya. Tanya, nggak apa-apa, ta'aruf dalam Islam dibolehkan kalau kita komunikasi sehat. Siapa keluarga kamu, tinggal di mana, dari suku mana, apa kegiatan umumnya keluarga, boleh. Tidak ada kemaksiatan, silahkan bertanya. Boleh BBM, boleh surat, boleh SMS, nggak masalah. Kita tanyain baik-baik, tidak ada kemaksiatan di sini. Karena butuh informasi. Keluarga ayahnya itu akan menurunkan fisiknya anak kita, keluarga ibunya akan menurunkan karakter nanti untuk anak-anak. Yang ketiga, cukup dengan kenali lingkungannya, kerja di mana, berteman dengan siapa, umumnya dari cara ngobrolnya dia seperti apa, ya kita sudah bisa kita nilai. Kalau anda memang tidak suka laki-laki yang bejat, maka tanya. Kalau memang dia lingkungannya terbiasa, hiburannya dia kemana, ya sudah jelas dari jawaban dia, itu kan kelihatan. Jangan nikah dengan orang yang kerja di pabrik bir misalnya, jelas kerja di mana, kerja di sini misalnya, lingkungan.
Baik, ini yang kedua. Jadi pilih pasangan yang tepat, kemudian ta'arufnya juga dengan cara islami. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, pernikahan. Pernikahan yang dilakukan secara islami. Semua direntetin dengan agama nih. Dari mulai cari pasangan, ta'arufnya, sampai pernikahannya. Bagaimana pernikahan Islam? Ada 5 poin yang Anda harus tahu. Yang pertama, jangan memulai pernikahan dengan kemaksiatan. Misal, ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan di gedung, pisahin jamnya. Kalau ikhwah akhwat yang memang betul-betul mau multazim, mau lurus, itu mereka sudah ikuti saya. Ini hanya mereka pisahin jam. Bagaimana caranya Ustaz? Jam 10 pagi sampai jam 12 tamu laki-laki, akad nikah mereka hadir, silakan mempelai laki-laki tampil. Jam 1 sampai jam 3 siang ayat untuk perempuan, mempelai perempuan tampil, semua perempuan di gedung. Selesai urusannya, tidak ada ikhtilat. Oh itu kampungan, ya itu menurut Anda, menurut saya enggak kok, gitu kan? Kenapa harus terkurung dengan statementnya orang? Sekarang kita sedikit saja sudah ke masjid, teman kita bilang, oh alim ya, terus tiba-tiba kendor, imannya kayak kerupuk pecah, nggak jadi pergi ke masjid lagi. Subhanallah. Iya, alhamdulillah saya sudah ke masjid. Mudah-mudahan juga kau bisa tahu ya nikmatnya sholat di masjid. Begitu caranya, kan gitu. Mungkin dengan itu malah dia terbalik untuk mengikuti kita, bukan kita yang kendor dengan berbuat kebaikan. Jangan ada ikhtilat dalam acara pernikahan. Yang kedua, jangan membuka aurat akhwat kita. Sudah pakai jilbab 10 tahun jaga dirinya pakai jilbab, begitu pulang mau nikah dilamar ganti baju adat, buka auratnya. Kenapa ukhti? Mana kehormatan yang selama ini Anda jaga? Bagaimana kalau seandainya pas kita lagi tampil dengan terbuka aurat lalu meninggal malam itu? Bagaimana? Siapa yang akan tanggung jawab hari kiamat? Orang tua kita kan? Pujian-pujian teman-teman kita, teman-teman yang mengatakan oh kamu cantik, hanya sebatas itu. Perhatikan semua teman-teman kita yang pernah buat acara pernikahan dengan mewah, telanjang, orang puji di shooting. Setelah itu, sehari setelah itu, sebulan setelah itu, setahun setelah apa? Kenangan. Hanya sesuatu yang dikenang, selesai. Gak ada sesuatu yang itu. Tapi itu masalahnya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada musik saudaraku, kecuali bagi perempuan dengan menggunakan gendang dan di depan perempuan juga. Orang buat acara gedung, datang penyanyi dangdut, perempuan telanjang kelihatan auratnya, semua orang yang datang dengar. Atau kalau tidak minimal, putar kaset besar, ribut, sampai tamunya kalau ngomong teriak-teriak, kamu tinggal di mana gitu. Susah ngomongnya. Kenapa akhi? Kenapa kalau nggak ada musik? Kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok. Anda kalau ke Saudi umroh, kemudian lowongkan waktu pas masuk ke mall habis sholat di depan masjid itu, biasanya kalau kita masuk ke hotel di bawah, coba dengar, ada nggak di mallnya mereka musik? Nggak ada, nggak ada musik sedikit pun. Satu Saudi di mall itu nggak ada musik. Bedakan dengan mall kita masuk, saya kadang-kadang ngomong sama istri saya susah gitu, ribut sekali gitu. Belum di sini sana sini kemaksiatan, ini bagaimana gini? Harus diubah polanya. Kemudian yang terakhir, ya, termasuk tidak boleh ada pelanggaran syar'i dalam makanan dan minuman. Harus halal dan tidak ada istilah standing party itu yang sudah pernah saya jelaskan. Banyak orang subhanallah ikuti pola hidupnya orang Amerika karena mau menghemat kursi, satu kursi $5 kali sekian ratus kursi tamu, berarti kita lebih baik gak usah kasih. Orang berdiri dekat pinggir kolam renang di taman, udah mereka makan mereka pulang. Itu orang Nasrani dan Yahudi caranya. Orang Muslim tidak begitu, kata Nabi SAW, la yashrabanna wa la yakulanna ahadukum qa'ima. Gak boleh seorang di antara kalian makan dan minum sambil berdiri, gak boleh. Saya pernah temukan di salah satu acara perkawinan saya diundang gitu, saya nenek-nenek kesian, mau makan itu susah, cari tempat duduk gitu. Nggak ada tempat duduknya, kursinya cuma 3-4 gitu. Untuk apa? Kasih tempat duduk, kita punya cara sendiri kok dalam Islam. Itu yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan dalam pernikahan syar'i. Yang kedua, harus ada walinya perempuan. Wali harus ada. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikaha batil. Wanita yang nikahkan dirinya tanpa walinya, maka nikahnya batal. Ayahnya gak setuju, batal. Kecuali kalau memang ayahnya tidak setuju, bukan dengan alasan syar'i. Ada orang soleh minta, dia gak mau, dia mau orang kaya saja, walaupun itu orang fasik minum khamar, ini gak boleh. Kewalihannya boleh pindah kepada wali hakim yang pemerintah tunjuk. Kalau kita KUA sekarang gak masalah. Ayahnya nggak setuju boleh, walaupun dia tidak ke saudaranya sudah bisa ke wali hakimnya karena alasannya tidak syar'i. Yang ketiga dalam pernikahan Islami itu harus ada mahar.
yang diletakkan di depan sebagai maharnya perempuan. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka, akalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, wanita yang paling sederhana maharnya. Kemudian yang keempat, diperhatikan harus ada 2 saksi. Ini rukun pernikahan, batal tanpa saksi. Biasanya dari mempelai laki-laki dan perempuan satu-satu. Dan yang terakhir diiklankan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf waktu beliau sudah menikah radhiyallahu anhu, kemudian beliau tiba-tiba ganti bajunya sudah bagus. Nabi mengatakan, apa kau sudah nikah? Dia bilang iya. Nabi SAW kan tidak tahu, tidak diundang. Lalu Nabi mengatakan, aulim walau bisyat, iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Karena kalau kita undang walaupun minimal teman-teman dekat kita, itu kan kalau biayanya nggak cukup, kalau kita jalan dengan perempuan tersebut, orang tahu ini istrinya, orang tahu ini suaminya, tidak jadi fitnah gitu. Itu maksudnya. Baik, setelah kita jalankan pernikahan yang Islami, jadi inti bahasan kita malam ini adalah jangan lupa setelah menikah, pasangan hidup kita itu punya hak yang merupakan kewajiban kita. Dan kita juga punya hak yang merupakan kewajiban dia. Dari mana? Dari Allah. Saya selalu ulangi dalam rumah tangga ini, Bapak Ibu sekalian, istri Anda, suami Anda, anak Anda, mertua Anda, orang tua Anda, saudara Anda, tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan saja. Ini suamimu ya, layani dia, penuhi biologisnya, makanannya, rapikan rumahnya, segalanya. Karena saya, kata Allah, saya kasih balasan. Istri yang begini nggak pernah jenuh layani suaminya. Kalau kita tahu sholat malam itu karena Allah, biar ngantuk kita bangun kan. Tapi kalau mau dipuji sama orang, pas orang nggak ada kita tidur nggak mau sholat. Tunggu orang puji baru kita bangun. Beda kalau konsepnya karena Allah. Seorang suami juga sama. Allah seakan-akan mengatakan ini istrimu ya, boneka dari saya. Lindungi dia, didik dia, berikan nafkah, ya berikan rumah semampumu. Karena saya, maka saya akan kasih pahala. Suami begini tidak akan pernah jenuh jalankan rumah tangganya. Anak, pernah nggak kita bisa pilih Bapak Ibu sekalian? Saya nggak mau anak ini deh, saya mau yang rambutnya panjang misalnya. Atau saya mau yang alisnya begini, saya mau yang kulitnya begini. Tidak bisa, sudah datang begitu, keluar. Amanah dari Allah. Didik dia, lindungi dia. Dia akan membawa namamu, karena saya kasih pahala. Bagi balasnya dia akan bakti dengan kamu. Kita juga begitu sebagai anak, nggak bisa pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Sudah begitu saja, bakti dengan mereka karena Allah, begitu terus. Maka semua variabel yang ada di sekitar kita ini sebenarnya itu adalah Allah SWT yang jadikan sebuah sistem sehingga kita harus jalani. Masing-masing suami istri punya hak dan kewajiban. Kalau suami membengkalaikan kewajibannya, azabnya sangat pedih. Di antara kewajiban suami yang merupakan hak istri, istri Anda di belakang sana bisa nuntut. Yang pertama, perlakuan yang baik. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan baik, kosakata yang baik, tutur kata yang baik, wajah yang manis, ya, nasihat yang benar, tidak pernah memukul, tidak pernah menghina. Penting. Yang kedua, memberikan perlindungan dan pendidikan. Ini penting sekali. Perlindungan dan pendidikan. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata para ulama tafsir, dengan ilmu. Didik dia. Perlindungan juga begitu. Berikan tempat tinggal semampunya. Maaf, ini poin ketiga nanti ya. Hak kewajiban suami yang ketiga adalah memberikan tempat tinggal. Tapi yang jelas di sini adalah perlindungan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, di antara hak istri yang merupakan kewajiban suami adalah menyiapkan tempat tinggal semampunya. Ingat, setelah nikah tinggalkan rumah orang tua Anda. Hari ini akad nikah, maksimal 3 hari tinggal rumah beliau, pindah, walaupun kos. Insya Allah cuma 2 kali 2 meter, pindah sama istri Anda, pindah sama suami Anda. Karena Allah SWT mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu alaihin. Tempat tinggalkanlah istri kalian di tempat yang kalian tinggali walaupun sederhana, biar belajar menghadapi kehidupan. Dan kita juga mungkin yang sudah punya anak-anak dewasa, maka kalau sudah menikah jangan campuri rumah tangga anak.
Yang banyak membuat perceraian ini mertuanya, orang tuanya campur tangan. Gak usah campur. Ada tantangan, belajar nak, lawan. Kita berikan masukan, iya. Silakan hadapi. Ada hukum Allah di tengah-tengah memperbaiki itu. Kan gitu. Tempat tinggal. Yang keempat, memberikan nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan dasar. Tidak ada kewajiban suami memberikan semua gajinya kepada istri. Tapi dia wajib memberikan kebutuhan pokoknya. Makan, minum, listrik, air, kebutuhan pokok. Kebutuhan rumah 5 juta, gaji suami 7 juta. Dia cukup kasih 5 juta selesai. 2 juta nggak ada kewajibannya, sudah sunnah. Kalau dia mau kasih lagi tambahan istrinya silahkan, nggak masalah. Tapi dia juga punya hak untuk memberikan kepada orang tuanya, kepada sepupunya, pada kerabatnya. Maka jangan sampai istri-istri menahan suaminya untuk berinfak. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafkah ini adalah harta yang paling berkah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad yang bunyinya, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah jihad, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau berikan untuk anak istrimu jauh lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya, gitu kan? Kemudian yang kelima adalah kebutuhan biologis. Istri juga harus dilayani kebutuhan biologisnya, gitu kan? Biasanya kata ulama, awal-awal nikah suaminya semangat berhubungan biologis sama istrinya, tapi setelah berjalan waktu syaitan akan buat berbagai macam agar membuat kejenuhan lah, benci lah, dan seterusnya. Terutama kalau laki-laki itu tidak bisa guddul basar, nggak bisa menjaga pandangan mata dari yang haram, selalu melihat sana sini, maka tidak pernah puas dengan istrinya. Yang lebih parah lagi kalau berhubungan biologis, bayangkan orang lain, kata ulama itu zina kecil. Nggak boleh saudaraku berhubungan biologis dengan pasangan halal, membayangkan orang lain, haram. Salah satu sebabnya biasanya karena kalau mau berhubungan biologis nonton film porno. Kenapa harus nonton film porno? Apa Anda tidak bisa lakukan tanpa film porno? Itu bahaya. Karena yang Anda lihat itu nanti perempuan yang sempurna bagi laki-laki. Istri Anda diajak nonton, dia akan lihat laki-laki sempurna. Pada saat berhubungan biologis yang dibayangkan filmnya. Subhanallah. Ada bahkan orang pernah mengeluh dengan saya, Ustaz, sampai-sampai rumah tangganya dia sudah tidak bisa berhubungan kalau tidak nonton. Jadi seperti cuman pasangannya itu seperti cuma mainan saja, ya. Bukan orang yang sedang dinikmati di depannya. Sementara Nabi SAW menuntun kita banyak hal dalam masalah itu. Dan sudah pernah saya kasih rujukannya, ya, referensinya. Di antara buku yang saya selalu sarankan dimiliki adalah 2 buku ini dalam rumah tangga. Agar suami disayang istri dan istri disayang suami. Dan ada satu lagi kebetulan tadi terlupa saya bawa, judulnya Mahkota Pengantin. Ini menjelaskan tentang hak-hak, kewajiban, bagaimana membangkitkan cinta di antara keduanya, kemudian bagaimana berhubungan biologis dalam Islam. Itu dipaparkan semua. Jadi Anda tidak butuh nonton film porno kok. Apalagi orang barat itu dengan jorok. Dubur nggak boleh digauli, mereka gauli, segala macam, haid, nifas, nggak ada urusannya. Bahkan subhanallah, buang air kecil nggak cebok, buang air besar nggak cebok, lalu mereka berhubungan biologis. Bagaimana nggak kena penyakit AIDS? Dalam Islam tidak ada ceritanya itu. Kebutuhan biologis dipenuhi. Nabi SAW bahkan menggantungkan pahala yang besar dalam berhubungan biologis dengan istri, yaitu sabdanya beliau, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan seorang kalian ada sedekah yang besar, ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahlu walahu fi ajr, apakah salah seorang di antara kami menggauli istri dia dapat pahala yang besar? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fi haram alakumun wizr, tidakkah kalau kalian lihat letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian akan berdosa? Zina, dosa besar. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fi halal, begitu pula kalau diletakkan pada yang halal. Jadi setiap berhubungan biologis itu pasti pahalanya besar. Makanya Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana memperbaharui cinta dengan sering menikmati alisnya, matanya, bibirnya pasangan kita, kulitnya, penampilannya, tutur kata yang baik, itu kan? Itu selalu diajarkan. Ada lagi sebuah buku yang cukup bagus, kemarin baru saya temukan itu, kemesraan Nabi SAW dengan para istrinya. Begitu saya buka semalam mungkin cuma berapa lembar, saya bagus sekali bukunya gitu. Banyak riwayat-riwayat yang sahih dinukil bagaimana Aisyah berjumpa dengan Nabi SAW, bagaimana Nabi berbuat muamalah dengan mereka, bagaimana banyak sekali. Bahkan Nabi SAW kalau masuk rumahnya itu sudah hilang, bercanda terus gitu. Seperti Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kami kalau pulang ke rumah kami seperti anak kecil. Tapi kalau kami di luar, di lapangan, medan jihad, medan dakwah, kami seperti harimau yang ganas. Begitu Muslim dalam agamanya. Itu hak istri. Sebaliknya,
hak suami yang merupakan kewajiban istri. Kalau saya simpulkan semua, sebenarnya berkisar di dua hal. Mentaati dan melayani suami dalam segala kebutuhannya, makanan, minuman, pakaian, merapikan rumah, mendidik anak. Karena Allah, selesai. Nabi SAW menitipkan wasiat bagi setiap muslimah, ayyam imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannah min ayyi abwabi thamaniya sya'at. Wanita manapun yang jaga 5 waktu sholatnya, nggak ada sholat sunnah nih, ini aja dijaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, taat sama suaminya, layani semua kebutuhannya. Karena Allah, kalau dia mati dia masuk dari 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau. Satu pintu surga dari tiang ini ke tiang sebelah jaraknya 40 tahun. Satu pintu derajat di dalamnya 100. Satu derajat ke derajat sebelahnya jaraknya antara langit dan bumi. Laki-laki untuk dapat pintu ke-8 derajat ke 100 butuh masuk dalam kategori dari 4 orang. Nabi-nabi kita sudah nggak mungkin jadi nabi. Syuhada masuk medan perang dibacot musuh dulu, mati syahid. Siddiq, orang yang jujur nggak pernah bohong. 70.000 sahabat cuma satu yang dapat gelar Siddiq, cuma Abu Bakar. Yang terakhir orang soleh, tiap malam sholat tahajud, tiap hari nangis, tiap hari khatam Quran, tiap hari ibadah. Anda masuk dari sini? Susah sekali gitu. Tapi perempuan kerjakan 3 hal tadi. Didik istri Anda dengan ini, Anda muslimah di belakang renungi hadis ini, didik ibu Anda, sampaikan kepada beliau, didik tante, anak kita nanti, keponakan perempuan, sampaikan semua ini. Jaga 5 waktu sholat saja, puasa Ramadan saja, nggak disebutkan puasa Senin Kamisnya, puasa sunnahnya. Kalau itu dia kerjakan sudah tambahan. Taati suaminya, layani semua karena Allah, maka selesai. Kalau dia meninggal masuk pintu 8, dia pilih yang mana dia mau. Yang ke-8 ya Allah, yang ke-100 masuk langsung. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada wanita, istri yang salihah, yang patuh sama suaminya, kecuali semua yang ada di langit, malaikat, bintang-bintang, burung-burung yang terbang, dan semua yang ada di bumi, bahkan di lautan ikan-ikan, beristighfar kepada Allah untuknya, selama dia di bawah ridho suaminya. Dan tidak ada perempuan yang membangkang dengan suaminya, kecuali Allah akan melaknatnya bersama dengan malaikatnya, artinya diangkat berkah hidupnya. Dan tidak ada perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya kecuali dia dilaknat sama Allah sampai dia pulang. Hadis yang seperti ini menyebutkan fadilah yang besar bagi muslimah kalau jaga ibadahnya, tapi kalau dia nusyuz, membangkang dengan suaminya, dosa besar. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melayani. Kemudian yang kedua, kebutuhan biologis. Suami itu laki-laki, kata para ulama, kalau ibu-ibu di belakang ini rahasianya. Kalau sudah dipenuhi 3 hal ini laki-laki, insya Allah dia dilepas juga di sarang singa tidak masalah. Artinya dia dilepas di sarangnya pelacur, naudzubillah, dia lewat, dia tidak terganggu tuh. Perhatikan 3 hal, penuhi kebutuhan matanya, kebutuhan perutnya, kebutuhan kemaluannya. Bagi laki-laki pemandangan penting. Misal ada perempuan cerewet tapi cantik, dengan ada perempuan jelek, kan gitu, tapi baik akhlaknya. Coba bapak sini jujur, yang mana anda pilih? Laki-laki pasti pilih yang cerewet ya, yang penting cantik. Itu karakter laki-laki biasa, normal itu. Jangan munafik bilang enggak. Memang itu normal. Kalau kita balik ibu-ibu di belakang akhwat kita, kalau ada orang gagah tapi kasar laki-laki, dengan ada orang jelek tapi halus lembut, yang mana anda pilih? Perempuan pasti pilih yang jelek, nggak apa-apa, yang penting baik. Emang sudah begitu karakternya. Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Dandanannya, pakaiannya, rumahnya bersih, masakannya enak, gitu. Kita lihat senang. Kenapa laki-laki ini penting dalam melihat. Makanya istri disuruh dandan, gitu kan? Matanya dipenuhi. Jangan nanti suaminya beliin baju, disuruh pakai nggak mau. Kenapa? Kata sebagian ulama salaf, kalau perempuan muslimah, mukminah diharamkan membuka sedikit pun, sehelai rambut pun dari rambutnya di luar sana, maka dia di rumahnya, di depan suaminya harus membuka semua kain bajunya.
Diangkat sifat malunya depan suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis yang hasan kata Nabi SAW Muhammad, wanita di surga adalah wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Yang kedua perutnya, suami suka makan apa? Udah masain buat dia. Penuhi dia kenyang insya Allah. Saya suka bubur kacang hijau, ya buatin aja. Besok mau makan apa lagi? Kacang hijau lagi. Jangan ibu-ibu bilang lagi, masa kacang hijau lagi? Ya dia mau kacang hijau buatin aja, kenapa sih? Mesti paksa harus makan yang, dan dia suka itu ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah lama, sudah 1 bulan kacang hijau nggak apa-apa, kacang hijau lagi, ya nggak apa-apa, buatin, kenapa? Nanti dia jenuh sendiri kok, nanti dia minta jagung sayur asam yang sudah baru diganti, nggak apa-apa. Ini nggak berantem gara-gara sayuran. Masa itu terus, nggak deh besok saya mau masak ini. Ya kenapa? Yang ketiga, gitu kan, kemaluannya. Laki-laki kebutuhan syahwatnya beda. Dalam secara medis pun terbukti ya, laki-laki itu bisa terangsang dengan kata-kata, dengan penglihatan, dengan sentuhan yang sederhana. Perempuan nggak bisa harus rangsangan yang berat. Makanya kenapa perempuan disuruh dandan dalam Islam? Agar dia menggoda si laki-laki, suaminya tadi, datang merangsang dia. Memang begitu. Bukan cuma manusia, hewan aja begitu. Itu lihat ayam perempuan, hewan-hewan perempuan itu biasa ngeluarin suara tertentu, ada bau badan tertentu untuk nyari pasangannya. Memang begitu sunnatullah. Kan gitu. Jadi harus kita ketahui kalau dipenuhi kebutuhan biologisnya. Saya yakin bapak-bapak yang sudah menikah di sini tahu. Kalau terpenuhi kebutuhan biologis, insya Allah kita berhadapan dengan siapapun di jalanan, kita tidak tertarik gitu. Tapi kalau berantakan ini, berantakan juga di luar masa syaitan bisa berhasil merusak itu. Bahasan kita malam ini panjang lebar semua kita jelaskan tadi ini karena ini tujuannya ada. Kalau kita langsung to the point maka tidak terlalu jelas. Khusus membahas tentang masyarakat nusyud, pembangkangan istri dalam menjalankan kewajiban. Sebelum saya jelaskan ini dan kita masuk ke dalil-dalilnya, laki-laki juga tidak boleh. Kalau ada laki-laki yang membengkalikan kewajibannya tadi yang sudah saya sebutkan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Yang pertama, perusak di wilayah haram. Tahu wilayah haram mana? Mekah dan Madinah. Kalau ada orang buat dosa di sana, itu paling berat siksaannya hari kiamat. Karena wilayah yang dimuliakan. Ada orang zina dekat Ka'bah, beda dengan orang zina di Indonesia. Sebagaimana juga orang kalau sholat sana 100 ribu, gitu kan? Di Indonesia beda, cuma 1 banding 100 ribu. Tapi begitu juga dengan kemaksiatan. Yang kedua, seseorang yang bersumpah bohong untuk melakukan dagangannya. Demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung 30%. Bohong untuk apa? Paling berat siksa hari kiamat. Yang ketiga, laki-laki atau suami yang membengkalikan kewajibannya di rumah tangga. Sudah diajak tidur istrinya, bahkan kata Nabi SAW, laki-laki yang paling buruk hari kiamat adalah orang-orang yang telah mencaci maki, memukul istrinya, kemudian setelah dia caci maki, sudah dimarahin, nanti dia tidurin juga malamnya. Gimana bisa sudah menghina orang, memukul orang lalu digauli juga malamnya gitu. Ada orang yang subhanallah tidak ada sama sekali perasaan gitu kan. Itu kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan nusyud melanggar hukum Allah kewajibannya, ini yang jadi bahasan sekarang. Apa kira-kira ancaman-ancamannya? Ingat ya, setiap orang laki-laki di antara kita kalau jadi suami, dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan istri dan anaknya, termasuk kalau istrinya tidak sholat, dia bertanggung jawab. Istri yang nggak tutup aurat, dia tanggung jawab. Karena Nabi SAW mengatakan, semua kalian pemimpin diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas yang sudah masuk waktu. Baik, nanti kita lanjutin lagi sedikit habis Isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.